silakan. Terima kasih Bu Ati. Kita mulai Bapak Ibu ya untuk sesi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai acara hari ini, semoga acara hari ini berjalan dengan lancar sampai akhir dan semoga nanti kita bisa mengambil hikmah manfaat dari sesi ini. Kita awali dulu bersama-sama dengan membaca doa. Silakan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Kapten GC Banten, Bapak Dudi Wahyudi yang kami hormati, Bapak Ibu Kokapten Kota Kabupaten yang kami hormati, Ibu narasumber kita, Ibu Aiweni Purnama Putri yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih sudah hadir awal ya Bu Ai ya. Mudah-mudahan nanti kita bersama-sama bisa mendampingi, membersamai Bapak Ibu hebat semuanya ini. Tema pembelajaran pada hari ini, webinar hari ini yang akan disampaikan oleh Bu Ai adalah pembelajaran asik dan menyenangkan dengan buklet. Gitu. Bapak Ibu peserta webinar pada siang ini, meskipun sekarang jamnya bisa dikatakan jam rawan ya, jam 2 siang. Terima kasih sudah hadir bersama-sama untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ai. Sebelum saya menyampaikan atau memperkenalkan narasumber dan membuka acara hari ini yang nanti akan dibuka oleh Pak Edi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Subihah, saya masih belajar. Kebetulan saya bertugas di SMP Negeri 1 Waringin Kurung di Kabupaten Serang. Kebetulan saya juga guru matematika Bu Ai, jadi asik dan menyenangkan untuk belajar nanti sangat dibutuhkan untuk anak-anak saya. Baiklah Bapak Ibu, setelah perkenalan ini kita lanjut saja, dipersilakan kepada Bapak Edi Kokapten yang bertugas hari ini kiranya berkenan untuk membuka sesi webinar pada siang hari ini. Pada Pak Edi kami persilahkan Pak Edi. Baik, terima kasih Bu Subihah. Bapak Ibu mohon dikonfirmasi suara terdengar jelas ya? Terdengar Pak, terdengar. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Subihah, moderator yang saya hormati, hadir mendampingi hari ada Bu Lini, terlihat Kokapten Serang, teman-teman Kokapten yang mungkin juga hadir yang tidak bisa saya lihat di layar handphone yang saya hormati. Nanti saja barangkali juga ada kapten yang ngintip mungkin ya, tidak terlihat ini juga. Yang kita hormati Bapak Ibu, ada siapa lagi? Bu Ati ini saksi sibuk yang sibuknya yang luar biasa. Tentunya kita hormati dan kita banggakan ya Bapak Ibu. Ibu Ai nih yang hari ini menjadi bintang ya, yang akan kita simak nanti urayanya. Taktik baik seperti apa yang akan disampaikan. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan kepada Bapak Ibu, teman-teman yang pada kesempatan ini sudah hadir di ruangan di bumi kita yang hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada Ibu syukur kita panjatkan hari ini kita diberikan kesempatan untuk hadir kembali pada kegiatan hari ini. Satu di antara banyak kegiatan di rangkaian kegiatan bulan merdeka ya, bulan merdeka yang digagas dilaksanakan oleh GC Banten. Kemarin itu siapa Bu Ati kemarin itu nggak terasa sampai jam berapa itu ya? Kalau saya ikutinnya sampai itu tuh. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi rangkaian kegiatan webinar yang kita laksanakan setiap hari ini animenya cukup tinggi ya. Terbukti kemarin saja itu sampai lewat dari batas waktu yang tentukan ya. Mungkin hari ini pun Bu Ai siap ya. Nanti kalau ada teman-teman yang mungkin minta jatah waktu lebih lama gitu Pak. Saking penasarannya gitu Bapak Ibu. Kegiatan ini bersifat inklusif, tidak eksklusif Bapak Ibu. Artinya inklusif itu ya kita terbuka siapapun yang mau ayo ikutan. Sekalipun kita berkibar menggunakan bendera GC Banten, tetapi pada faktornya kegiatan ini yang sifatnya inklusif, baik itu pembicaranya, pesertanya, pun juga materi yang dibawakan.
Terbukti hari ini dan hari kemarin setelah dari sebelumnya kita menyampaikan topik-topik yang bervariasi ya ini ya, bervariasi tidak pada satu jalur saja. Nah ini bukti bahwa kita inklusif, terbuka untuk siapapun dan apapun. Selama itu memang hal-hal yang positif, terutama terkait dengan tugas-tugas guru, maka kita tampung semua Bapak Ibu di ruang webinar ini. Sebagaimana saya sampaikan pada sesi sebelumnya bahwa ini rangkaian webinar yang berseri Bapak Ibu selama 1 bulan penuh. Jadi kembali kami ingin sampaikan bagi yang hari ini baru bergabung barangkali kami ingatkan jangan lupa sudah Bapak Ibu karena agendanya terus berseri setiap hari kecuali 1 minggu kita libur memang Bapak Ibu. Jadi kami ingatkan untuk stay tune terus ikuti perkembangannya karena setiap harinya akan ada topik-topik menarik Bapak Ibu. Dan hari ini luar biasa topik yang diangkat. Nah, ini salah satu yang kata Bu Subiha, saya guru matematika itu kan menantang Bu ya, matematika itu. Bayangkan kalau anak langsung diajarkan pada konsep-konsep yang bersifat abstrak gitu kan. Nah, itu banyak nanti. Mudah-mudahan nanti ada insight ya, ada pencerahan, ada inspirasi. Ketika nanti Bu Ai menyampaikan kan bagaimana memanfaatkan game dalam pembelajaran, mudah-mudahan itu juga bisa diduplikasi, diadaptasi oleh Bapak Ibu semua yang lain. Termasuk Bu Subiha dari matematika dan sehingga menjadikan proses belajar lebih menarik. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu ya, selamat webinar Bapak Ibu terkait nanti sertifikat beberapa hari mungkin moderator akan mengingatkan Bapak Ibu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat melakukan webinar, selamat menimba ilmu Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kegiatan webinar ini dinyatakan dibuka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi sudah berkenan untuk membuka sesi pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu hebat peserta webinar pada hari ini, yaitu Semarak Bulan Merdeka ya bersama GCE Banten, yang sekarang ini adalah merupakan semarak yang ke-8 ya, kalau tidak salah ini semarak yang ke-8. Sebelum sesi dimulai oleh Bu Ai, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit tentang beliau ya. Bu Ai ini narasumber kita pada hari ini, nama lengkapnya adalah Ibu Ai Weni Purnama Putri, kelahiran Sumedang. Beliau sangat masih muda, kelahiran tahun 1994, luar biasa sudah menjadi DTK ya Bu Ai ya. Ini kayaknya anak saya nih Miss, Bu Ai ini. Anak saya Bu Ai sama saya bedanya jauh, tapi saya nggak apa-apa lah, saya yang udah senior mau belajar sama junior. Siap ya Bu Ai ya. Beliau ini guru seni budaya di SMA Negeri 1 Panggarangan. Beliau juga duta teknologi. Kalau dulu kalau nggak salah namanya duta rumah belajar ya Bu Ai ya. Sekarang namanya duta teknologi. Nah, silakan kalau yang nanti ingin berlanjut ya sesinya setelah sesi webinar ini selesai masih ada penasaran gitu, ingin terus berkolaborasi dengan Bu Ai, ini silakan dicatat nomor kontaknya. Bu Ai nggak apa-apa saya sampaikan nomor kontaknya ya Bu Ai ya. Boleh Ibu ya. Iya, nomor kontak beliau adalah 0825915821. Nah, silakan Bapak Ibu ya yang kiranya nanti ingin terus untuk bermain dengan Bu Ai dalam artian bermain menggunakan pembelajaran yang asik dan menyenangkan sesuai dengan temanya dengan menggunakan tablet. Silakan nanti berhubungan secara dunia maya dengan Bu Ai ya untuk lebih lanjut. Demikian Bapak Ibu hebat untuk biodata atau sedikit informasi ya, sedikit informasi tentang Bu Ai narasumber kita pada hari ini. Baiklah Bu Ai sudah siap? Siap Bu. Saya ingin ngasih pantun dulu buat Bu Ai nih sebelum dimulai. Oke, pantunnya ya Bu Ai ya, dan Bapak Ibu hebat semuanya. Dari jauh lihat Bu Rosi. Saya nggak lihat Miss Rini, saya lihatnya Bu Rosi. Bu Rosi menyapa Pak Tio. Saatnya Bu Ai yang punya sesi. Ayo Bapak Ibu kita dengarkan dan jangan ngoyo ya, biarpun ini di jam yang rawan. Silakan Bu Ai, saya persilahkan dimulai sesi. Terima kasih Bu Subiha. Selamat siang Bapak Ibu hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya Bu Subiha ya? Terdengar Bu. Terdengar.
Wah, luar biasa nih, siang hari ini saya bisa kembali bertatap maya nih dengan Bapak Ibu hebat. Kemudian ada Miss Rini, halo. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu guru favorit saya nih ya. Jadi salah satu inspirasi saya untuk terus berbagi juga nih dengan Bapak Ibu. Di sini juga ada Bu Ati, ada Pak Edi, pokoknya Bapak Ibu GCE, Bu Subihah ya. Itu tuh keren-keren sekali deh ya untuk patut untuk kita apa ya, kalau saya sih biasanya bilangnya kepoin. IG-nya tuh gimana nih, Miss Rini sering saya kepoin, Bu Ati dan lain sebagainya saya kepoin. Termasuk nih Bapak Ibu, materi kegiatan hari ini juga bukan berarti saya sudah expert gitu ya di bidang ini, tidak, tapi saya hanya ingin sedikit berbagi atas apa yang telah saya dapatkan nih dari rekan-rekan, dari Bapak Ibu guru semua yang dulu juga sempat berbagi gitu ya. Jadi saya juga banyak belajar dari beliau-beliau ini. Sebelum memulai sesi, Bapak Ibu, seperti kata Bu Subihah tadi, kalau jam rawan, aduh ya, apalagi kalau di kelas juga ya Bu ya. Kalau jam-jam segini tuh jam-jamnya apa ya? Kalau kata anak-anak SMA 1 Panggarangan, belajar sambil metis, Bu, gitu ya. Belajar sambil metis biar melek maksudnya. Sesuai dengan hobinya Bu Ai ya, rujak, bener nggak? Iya, betul. Saya mencantumkan di CV, saya bingung Bapak Ibu apa gitu ya saya yang harus cantumnya di CV. Akhirnya saya sampaikan aja ke Bu Subihah. Makanan favorit saya aja ya. Ada seblak, ada petis, ada apa lagi Bu? Ada bakso Kalau nggak ya. salah ada bakso. Nah itu siang-siang ya. Enak disantap. Tadi saya lupa menyampaikan Bu Ai, hobinya Bu Ai itu. Ya. Biar kalau ke Serang, saya diajak sama Miss Rini, ngajak misalkan rujak petis gitu ya Miss ya. Ayo, siap. Ya. Bapak Ibu semua, ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari Semarak Bulan Merdeka ya, GCE Banten. Sebelum kita memulai Bapak Ibu, boleh tidak ungkapkan satu kata saja untuk komunitas GCE Banten di kolom komentar ya. Boleh satu kata ya, satu kata yang menurut Bapak Ibu untuk GCE Banten gitu ya. Ayo Bapak Ibu semua di kolom komentarnya sekalian saya cek-cek nih ya. Keren katanya ya. Keren mah, keren pokoknya mah luar biasa. Interbadi luar biasanya langsung di tanpa spasi aja biar dibaca satu kata. Mantap. Kolaborasi, apalagi nih? Wah mantap, ini emang mantap betul ya. Kemudian hebat, ya, jos, betul Bapak Ibu. Ya, komunitas GCE Banten di bawah Bapak Kapten yang luar biasa keren dan jajaran Kopkapten yang juga luar biasa kerennya, ditambah yang solid kalau menurut saya sih banyak sekali apresiasi tingkat nasional yang diberikan kepada GCE Banten gitu ya, yang tanpa henti semangat berbagi terus-terusan gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu apresiasinya untuk para GCE Banten ya di sini di kolom komentar, tapi saya harap sih tidak hanya di kolom komentar, bagi yang sudah tergabung di PMM pastikan juga untuk mengikuti komunitas GCE Banten ya Bapak Ibu ya, jangan lupa. Baik. Saya coba izin share screen ya. Nanti Bu Subihah tolong konfirmasi apakah sudah tampil atau belumnya ya. Bu Ai siap. Sudah ada belum Bu? Sudah Bu Ai, sudah terlihat ya. Sudah. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini sebenarnya saya lebih kepada ingin curhat gitu ya dengan Bapak Ibu semua. Ini terkait game edukasi ya. Pembelajaran asik dan menarik dengan Blue Kid. Apakah asik dan menarik atau tidaknya nanti kita coba lihat ya Bapak Ibu ya. Asik, menarik, menyenangkan gitu ya. Di sini nanti coba saya berharap bagi Bapak Ibu mungkin yang sudah expert juga, ada yang sudah menggunakan Blue Kid, mohon kesediaannya juga nanti berbagi di sini dengan saya ya. Sebentar. Nah, coba Bapak Ibu boleh di kolom komentar jawab pertanyaan ini, familiar tidak dengan gambar-gambar yang saya tampilkan ini? Boleh ya Bapak Ibu di kolom komentar. Ada yang coba lihat, ada yang langsung jawab, boleh ya. Mobile Legend itu Bu, Mobile Legend. Oh, pasti Bapak main nih ya sepertinya ya.
Ini ada apa lagi nih? FF kali ini, Bu. Iya. Ayo Bapak Ibu, apakah ada yang saya tidak bisa lihatnya, sebentar saya gabung satu lagi. Coba, ada yang bilang udah yang tahu ya. Tadi ini Mobile Legend katanya tuh. Kemudian ada FF Bapak ya, kemudian game online. Saya kenal. Kayak PUBG, ML, dan FF. Wah, ini sepertinya Bapak Ibu yang ikut juga gitu ya. Zaman now banget nih ya gitu ya. Coba untuk masuk ke dunia anak-anak. Atau mungkin ini ada game online. Ada lagi Bapak Ibu? Atau mungkin ada yang belum pernah melihat, belum familiar dengan game-game ini? Ibu mau dilihatin mukanya? Ada? Belum? Oke. Kalau begitu, kalau sudah gambar ini, coba yang ini ya. Game favorit anak katanya ya. Game favorit anak. Nah, kalau ini gimana nih Bapak Ibu? Ini Tetris nih, Bu. Tetris ini sepertinya lebih familiar ya Pak ya buat kita-kita ya Pak ya. Ini jadul nih, Bu. Wah, berarti kalau khususnya saya sendiri nih, saya ketika yang ini tuh lebih familiar gitu, berarti harus ngitung berapa ya usia saya gitu ya. Masya Allah nih ya. Apalagi yang paling kanan nih, zaman-zamannya HP Nokia ya. Apa nih Bapak Ibu mungkin masih ingat? Nokia lama nih, Bu. Tetris. Betul, mari games zaman dulu, Tetris. Games zaman sekarang. Iya. Ada yang kalau sebelumnya itu, yang sekarang katanya lagi diminati oleh anak-anak ya Bapak Ibu. Kalau yang ini tuh justru kita dulu sempat memainkan ini juga ya. Ternyata games tuh memang terus berkembang ya Bapak Ibu ya. Terus ada perkembangan gitu ya dari games-games yang mungkin awalnya visualnya lebih sederhana, sekarang malah lebih kompleks gitu ya. Kemudian banyak juga yang sekarang mah di online kan gitu ya, mudah diaksesnya juga. Kalau dulu sih saya seperti yang Mario ini sempat main tuh harus pakai Nintendo kalau tidak salah. Kemudian kalau Tetris dulu tuh sempat main juga di Jimbot ya kalau tidak salah ya. Bot, Bu, game bot. PS. SMP ya, PS ya Pak, betul PS. Kalau yang snack ini, ular-ular ini tuh dari di HP Nokia kalau tidak salah ya. Ini masih analog, Bu. Iya betul Pak, ya Allah. Ini masih ada nggak Pak HP-nya ya? Nggak ada lagi, Bu. Sudah tidak ada HP-nya Bu Ai. HP-nya tidak ada. Udah punah ini, Bu. Kayaknya ya. Sekarang mah ularnya juga udah berwarna, kalau tidak salah ya panjang. Kalau anak-anak bilangnya game cacing katanya, bukan ular lagi gitu ya. Jadi kangen mainan. Ya, jadi kangen ya, sedikit bernostalgia kita Bapak Ibu hari ini. Iya. HP jadul. Jadul ya. Nah, coba jujur Bapak Ibu, dulu ketika siswa sempat seperti ini tidak? Dari TK atau dari SD, SMP, SMA dulu sempat nggak di kelas mengalami tidur? Kalau saya pernah Bapak Ibu, jujur saja saya pernah. Atau mungkin di sini bisa ketik siapa yang tidak pernah sama sekali pas zaman sekolah tidur di kelas. Itu biasanya kalau Bapak Ibu guru bilang favorit kita semua atau muridnya ya. Biasanya nggak pernah tidur sama sekali gitu. Boleh Bapak Ibu suka main. Oke, bisa di kolom komentar ya. Saya sambil lihat sini. Ya nggak pernah atau tidak Bapak Ibu? Atau kalau tidak misalkan di kelas Bapak Ibu pernah tidak menemui atau menjumpai anak yang terlepas dari alasannya ya, misalkan tidur atau selain tidur itu apa ya? Kalau murid-murid saya itu kadang ada yang nggak bisa diem juga ada gitu ya, bermacam-macam ragamnya. Sambil lihat ya. Ada Bu Ai. Sering. Sering ya Bu ya? Sering menemukan di kelas yang ketiduran. Biasanya dapat laporan dari guru lain, wali kelas gitu. Bu, anaknya ketiduran di kelas gitu. Ya, ketiduran. Sering, Biasanya kenapa sih Bu? Kenapa? Biasanya kenapa katanya kalau ditanya alasannya anak-anak kita ketiduran tuh? Biasanya ya jam-jam segini nih, alasannya ya capek, ngantuk, udah lelah gitu kan. Jam-jam rawan seperti ini kan kebetulan di sekolah saya kan sampai full day ya, sampai jam 3 baru pulang gitu, jam 15. Alasannya itu,
ngantuk Bu katanya, capek gitu alasannya. Betul ya. Ini juga Bu Siti menyampaikan pernah nahan kantuk ketahuan sama guru ditegur. Iya Bu, saya juga dulu pernah. Biasanya jam-jam rawan seperti ini ya, jam-jam siang atau kalau nggak sengaja malamnya misalkan begadang gitu ya, suka ngantuk, suka saya pakai buku tuh gitu tuh, buku di sini terus tidur gitu, biar kelihatannya pura-pura baca buku, ternyata saya tidur gitu ya. Saya juga pernah Bapak Ibu ya mengaku itu. Kemudian ada juga saya kalau udah ngantuk langsung tidur, terus kepergok sama guru kimia, terus beralasan sakit kepala. Oh iya, ada juga misalkan Bu sakit kepala atau sakit gigi, atau Bu sakit gigi sambil pegang kepala saking gemeternya gitu ya, ketahuan sama Bapak Ibu guru atau sama kita. Wah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Kalau saya sempat juga ketika melihat anak tidur seperti ini, jujur galau Bapak Ibu awalnya. Saya mengambil mata pelajaran seni budaya. Kalau kata Bapak Ibu guru lain, selalu bilang, seni budaya itu pelajaran yang mudah. Anak-anak pasti suka, anak-anak pasti senang mengikuti, tapi pada kenyataannya Bapak Ibu tidak seperti itu juga gitu ya. Pada kenyataannya saya juga mengalami dilema galau gitu ya. Kenapa ya anak saat pembelajaran seni budaya yang kata orang menyenangkan gitu kan, ada aja yang misalkan yang tidur, kemudian ada saja yang terlihat tidak antusias gitu ya. Kadang sampai jadi galau melihat jangankan tidur seperti ini ya, melihat ekspresi anak yang padahal mungkin bukan kemapel saya gitu ya, mungkin aja anak tersebut lagi ada masalah apa gitu, terlihat murung. Kadang jujur saya kepikiran itu Bapak Ibu. Kemudian yang selalu jalan-jalan di kepala saya itu, apalagi kalau sudah melihat praktik baik Bapak Ibu hebat itu, wah kelasnya hidup banget, ini banget gitu ya, keren-keren banget gitu, anak-anaknya antusias, terkesan menyenangkan, itu jadi PR banget. Pernah menjadi sesuatu hal yang beban bagi saya, bagaimana caranya saya ingin peserta didik saya, anak-anak saya khususnya ketika pembelajaran seni budaya juga menunjukkan antusias seperti itu. Ya. Jadi yang biasanya loyo-loyo, kelihatan males-males, tapi Bapak Ibu, ada saat di mana kata orang itu, bukan kata orang ya, zaman sekarang itu coba gunakan teknologi gitu ya. Gunakan teknologi dalam pembelajarannya. Saya coba juga menerapkan teknologi untuk menariknya, tapi tetap aja ada alasan anak-anak ya. Seperti kayak gini misalkan, anak-anak hebat Ibu, coba kita pelajari materi di link berikut gitu ya. Silahkan buka. Atau kita punya referensi di web tertentu yang memang memerlukan anak untuk mengakses itu gitu ya. Tapi jawaban anak itu yang saya temui gitu ya, tidak ada kuota Bu, baterainya habis Bu, kemudian apalagi hanya bisa WA saja Bu. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu, kalau anak-anak ketika kita ajak untuk menggunakan teknologi khususnya yang ada internet tapi tetap beralasan gitu. Tidak punya HP kadang-kadang Bu Ai. Tidak punya HP, tapi memang tidak punya HP cuma ya Bu asli ya. Betul, HP-nya masih barengan sama bapaknya, ibunya gitu kadang alasannya. Ya SD, SMP itu biasanya banyak juga yang belum diperkenankan membawa HP ya Bu ya. Lowbat, ya ada yang bilang lowbat ya Bu Eni ya. Terus memori full, betul ini Bu Ade ya. Ada yang bilang, Bu memorinya full, nggak bisa download ini, nggak bisa download itu, nggak bisa pakai ini gitu ya. Atau enggak, jaringan tidak stabil. Nah, jaringan tidak stabil. Memang ada beberapa kondisi yang jaringan memang betul tidak stabil gitu ya ketika menggunakan teknologi. Tapi kalau yang saya alami itu terkadang kesannya anak itu mencari-cari alasan gitu ya. Entah itu memorinya full, betul ya. Kalau dibilang download ini ya, padahal kita udah excited banget ya. Kalau saya excited banget lihat misalkan di IG Bu Ati misalkan share tentang pembelajaran di kelasnya, wah seru nih kayaknya, mau langsung diterapin di kelas saya gitu ya. Ketika saya terapin, baru saja anak-anak bawa HP ada Bu, coba buka ini Bu, full Bu, kalau download ini full Bu, kalau ini nggak bisa, nggak ada kuota dan lain sebagainya ya. Pokoknya mah berbagai macam gitu. Tapi satu hal yang bikin nyes gitu ya, itu ketika saya melihat ini Bapak Ibu. Ketika di pembelajaran saya misalkan beralasan nggak ada kuota, HP-nya lowbat, tapi
bisa untuk bermain game gitu. Ada nggak sih Bapak Ibu mengalami hal yang sama juga sih, gak sih sama saya? Tapi kalau untuk games ada gitu ya. Nah, itu Mobile Legends, kalau yang di anak-anak sekarang itu ada PUBG gitu ya. Ada FF ya, terus ada apa lagi tuh? Banyak sekali ya. Mungkin Bapak Ibu, anak-anaknya juga masih ada yang senang dengan game-games online seperti ini. Ya, jadi ketika banyak alasan ke saya, Bu, gak ada ini, tapi ternyata saya sempat juga melihat mereka bermain games. Gitu. Tapi untuk games selalu ada. Bahkan ketika saya cari tahu, kuota yang digunakan untuk games juga jauh lebih besar ya ketimbang misalkan kita gunakan kuotanya untuk mengakses platform pembelajaran seperti itu. Gitu ya. Koin. Nah, TikTok kan, ya ada yang TikTokan juga gitu ya, dan lain sebagainya, tapi masih tetap jadi intinya kalau untuk yang pembelajaran masih banyak alasan yang saya alami itu, tapi untuk game-game tertentu ataupun media sosial atau aplikasi-aplikasi yang mereka sukai, mereka berani untuk untuk berkorban, istilahnya berkorban kuotanya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi saya sempat mengalami pada fase ini harus bagaimana gitu ya. Ini ada lagi main game mampu apa nih? Main game pakai koin juga tapi mereka mampu. Iya. Oh iya betul. Yang sampai top up itu ya katanya beli diamond, beli ini, beli itu gitu ya. Betul. Tapi misalkan untuk kita ajak buat praktek ini, Bu, belum ada uang kayak gini, tapi anak berani menyisihkan uang jajan untuk beli koin-koin game tersebut, ya Bapak Ibu. Nah, jadi saya pernah mengalami fase itu Bapak Ibu, ya. Sampai saya itu bertanya-tanya, ada apa ini? Apa yang salah dengan pembelajaran saya? Atau apa yang salah dengan sikap saya sehingga anak cenderungnya itu acuh gitu ya di pembelajaran saya pribadi. Apa dosaku? Kalau kata lagu-lagu Maya Besudaya apa sih? Apa salah dan dosaku sayang gitu ya? Lagu apa ya? Lupa lagi saya itu. Ada kalau nggak salah ada lagu-lagu yang liriknya seperti itu ya. Kemudian saya juga sempat bertanya-tanya harus bagaimana? Ya, harus bagaimana? Apa yang harus saya lakukan untuk menangani masalah yang saya hadapi di pembelajaran seni budaya ini? Ya. Sampai pada akhirnya Bapak Ibu, saya coba mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ada pembatik. Ya Bapak Ibu di sini ada yang ikut kegiatan pembatik tahun ini. Selamat ya, melanjutkan di level 2 ya sekarang. Semangat Bapak Ibu, semoga khususnya untuk Bapak Ibu di Banten ini nanti mengikuti pembatiknya dimudahkan, dilancarkan, dan mudah-mudahan jadi salah satu duta terpilih juga. Jadi Bapak Ibu, kegalauan-kegalauan saya itu akhirnya terjawab dengan mengikuti pembatik. Kemudian dengan mengakses berbagai praktik baik dari Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia di platform Merdeka Mengajar. Kemudian satu lagi komunitas yang luar biasa di Banten, yaitu GCE Banten. Ayo, Bapak Ibu ada yang tahu tidak program GCE Banten? Namanya apa nih? Yang isinya itu Bapak Ibu guru hebat, semuanya terbuka berbagi ilmu secara cuma-cuma ke kita semua. Ayo, siapa yang tahu? Di kolom chat mungkin ya. Siapa yang sering ikut kegiatan GCE Banten? Ini apa namanya? Iya. Persegi. Ya, persegi. Sering ikut ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu itu wajib banget ikut. Kalau saya sarankan memang wajib banget ikut setiap minggu karena di situ banyak sekali praktik baik, berbagi pengalaman Bapak Ibu guru hebat yang akhirnya bisa saya pelajari Bapak Ibu ya. Jadi dari kegiatan pembatik, dari platform Merdeka Mengajar, kemudian dari kegiatan yang diadakan oleh GCE Banten ini, saya akhirnya coba menemukan pilihan jawaban gitu ya atas kerisauan saya untuk mengatasi antusias atau motivasi belajar anak-anak di Mapel Seni Budaya ya. Yang mana dari berbagai webinar itu saya
Maaf ya, ada bel dulu jadi sedikit berisik. Saya menemukan berbagai alternatif. Ada games, ada juga yang menyampaikan tentang game-based learning, tentang gamifikasi, tentang edutainment game, tentang games for learning gitu ya. Sampai akhirnya saya coba untuk mempelajari, untuk poin gitu ya, ngecek poin tentang game edukasi Bapak Ibu. Dan akhirnya sampai saya bisa coba sekarang untuk sedikit berbagi terkait game edukasi dalam pembelajaran seni budaya. Nah, ya. Game edukasi adalah permainan yang digunakan sebagai sarana pembelajaran gitu ya, meningkatkan motivasi, melatih keterampilan serta mengembangkan pengetahuan, komunikasi dan kolaborasi peserta didik kita. Ya karena memang anak-anak kita sekarang itu tertariknya dengan games, dengan dunia games, jadi para orang-orang hebat juga akhirnya menciptakan aplikasi-aplikasi web-web games terbaik gitu ya. Sekarang Bapak Ibu banyak sekali games-game edukasi yang bisa kita nikmati dengan gratis juga gitu ya. Akhirnya saya coba nih Bapak Ibu, saya coba memilih game edukasi untuk saya terapkan di pembelajaran saya gitu ya, di pembelajaran seni budaya. Nah, ada beberapa manfaat game edukasi nih Bapak Ibu. Yang pertama itu meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi game edukasi ini merangsang minat dan keterlibatan siswa. Mereka terlibat secara aktif dalam permainan yang mendorong partisipasi yang lebih besar. Ya. Kemudian yang kedua, pembelajarannya itu interaktif. Game edukasi menawarkan lingkungan interaktif di mana siswa harus membuat keputusan, menyelesaikan tantangan, dan memecahkan masalah. Ini merangsang pemikiran kritis dan pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga, peningkatan motivasi. Game edukasi memberikan umpan balik secara instan dan hadiah untuk pencapaian tertentu. Ini membantu meningkatkan motivasi intrinsik siswa untuk belajar dan mencapai hasil yang lebih baik. Selanjutnya, meningkatkan daya ingat. Karena game edukasi menawarkan pengulangan dan tantangan, mereka dapat membantu memperkuat konsep dan informasi dalam ingatan siswa. Selanjutnya, kerjasama dan kompetisi sehat, gitu ya, dilatih untuk bekerja sama ataupun berkompetisi secara sehat. Beberapa game edukasi memungkinkan kerjasama antar siswa atau kompetisi sehat, gitu ya, yang dapat membantu membangun keterampilan sosial dan semangat tim. Dan yang terakhir, pembelajaran melalui bermain. Yang terpenting, game edukasi menjadikan proses belajar menyenangkan bagi siswa. Ini membantu mengurangi rasa jenuh dan membantu siswa lebih antusias dalam belajar. Baik. Bapak Ibu, ini kalau perihal game edukasi ya, kalau saya bilangnya ini harta karun guys, gitu ya. Ada Quizizz, ada Kahoot, ada Educambi, Wordwall, Bluekit, GimKit. Mungkin dari semua ini Bapak Ibu sering pakai yang mana nih? Coba di kolom komentar Bapak Ibu di sini sering pakai yang mana nih, dari ada 6 nih yang baru. Ini Quizizz. Quizizz, Boy sering pakai Quizizz. Quizizz dan Kahoot. Quizizz dan Kahoot ya. Kemudian Quizizz, Kahoot, ada juga Wordwall, ada juga GimKit. Ya, Quizizz itu memang luar biasa keren sekali sih Bapak Ibu ya. Saya juga sama pakai, apalagi yang kalau misalkan beralasan sinyal pakai yang paper mode, udah gitu ya. Anak-anak udah nggak ada alasan lagi untuk sinyal. Akhirnya bisa mengikuti evaluasi pembelajaran dengan paper mode-nya misalkan ya. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi terkait Bluekit ya. Yang ini nih Bapak Ibu. Terkait Bluekit. Di sini saya coba sampaikan kelebihan Bluekit itu seperti ini misalkan, kekurangannya seperti ini, ataupun nanti kita coba bareng-bareng ya Bapak Ibu memainkannya gitu ya terkait Bluekit ini. Karena apa? Yang setelah pengalaman saya itu kalau di kelas hanya menggunakan satu platform saja, anak juga ternyata gampang bosan gitu ya, gampang bosan. Jadi
akhirnya saya biasanya mix gitu ya, Quizzes pakai, Kahoot pakai, Educandi pakai, Wordwall pakai, Gimkit, yang nanti juga pada seri Merdeka Semarak Merdeka Berbagi ini ada juga ya terkait Gimkit gitu ya nanti. Nah, sekarang pada kesempatan ini saya sedikit sharing terkait Bluekit. Bapak Ibu pernah menggunakan Bluekit sebelumnya? Belum. Belum? Ada? Oh, belum ada yang sudah? Pernah, Bu. Dulu. Baik. Nah, Bu Ai, punten ada suara-suara di sumbernya itu wing gitu deh Bu Ai. Punten. coba saya cek dulu ya, sebentar Bapak Ibu. Sebentar. Apakah masih ada Bapak Ibu? Sebentar, saya yang di handphone coba mute dulu. Masih Bu, kayak suara jangkrik. Masih ada? Sudah tidak ada. Oh iya, pantulan dari handphone ternyata Bu. Maaf ya Bu ya. Nggak apa-apa Bu, lanjut. Ya, kita lanjut ya. Nah, kita coba hari ini kupas bersama-sama tentang Bluekit ya Bapak Ibu. Karena sepertinya banyak juga ternyata platform games edukasi yang baru, tapi kita belum tahu gitu ya. Banyak yang mungkin masih banyak yang belum menggunakan gitu ya. Seperti takutnya kayak pengalaman saya nih menggunakan Wordwall. Bapak Ibu tahu ya ada permainan yang labirin, dikejar-kejar monster, anak masuk ke jawabannya seperti itu. Itu di anak sangat anak excited banget gitu ya kalau di pelajaran saya terkait Wordwall itu, tapi ternyata sekarang sudah berbayar. Mungkin karena sering banyak yang menggunakan, jadinya berbayar. Tapi alhamdulillahnya, kalau kemarin sih jujur Bapak Ibu, saya kalau perihal platform ini masih banyaknya menggunakan yang gratisan gitu ya, menggunakan yang gratisannya. Kalau berbayar mungkin platform-platform tertentu yang memang sangat diperlukan baru. Biasanya juga itu patungan bersama teman-teman gitu ya. Nah, kita akan coba kupas tentang Bluekit ya Bapak Ibu. Nah, ini Bluekit. Jadi Bluekit ini merupakan platform game quiz berbasis web untuk kompetisi kelompok atau belajar solo ya. Jadi memang penggunaannya sama dengan beberapa platform lain, bisa digunakan secara individu ataupun secara kelompok atau tim ya Bapak Ibu. Bluekit bergabung dengan grup platform acara game yang berkembang untuk ruang kelas. Apa yang membedakannya adalah bahwa kuis dapat bertema ulang menggunakan berbagai mode permainan. Maksudnya itu kalau di Bluekit ini Bapak Ibu kita misalkan sudah punya satu set soal saya misalkan seni budaya sudah buat satu set soal, tapi anak-anak bisa menggunakan dengan berbagai mode permainan. Gitu. Jadi ada pilihan-pilihan permainannya gitu ya. Tidak hanya soal kecepatannya saja, misalkan mode-mode permainannya juga sangat beragam gitu ya. Nah, untuk yang saya gunakan hari ini Bapak Ibu itu tidak berbayar. Saya masih menggunakan yang gratis. Memang ada beberapa perbedaan ketika yang berbayar dan juga yang gratis. Seperti kalau yang misalkan berbayar itu ada beberapa fitur yang tidak yang gratis itu ada beberapa fitur yang tidak muncul. Misalkan seperti itu ya Bapak Ibu. Sama sih dengan platform-platform lainnya yang memang kalau kita ingin yang lebih high gitu ya atau yang lebih ini aplikasinya apa ya? Fiturnya yang lebih canggih lagi tetap harus berbayar. Tapi mungkin pada kesempatan kali ini saya berbagi terkait saya menggunakan Bluekit yang gratis ya Bapak Ibu ya, Bluekit yang gratis. Nah, kelebihannya itu tadi saya sampaikan Bapak Ibu bahwa kelebihan dari Bluekit itu yang pertama pertanyaannya itu misalkan serupa, satu set pertanyaan serupa tapi bisa dimainkan dengan mode permainan yang berbeda. Siswa A, siswa B, siswa C, pertanyaannya sama, tapi mode permainannya mereka bisa berbeda. Contoh mode permainan misalkan ada yang seperti Mario, ada yang seperti Tetris, ada yang seperti Snack, seperti itu ya, tadi yang ular-ular kayak gitu. Jadi anak-anak menjawab pertanyaan yang sama tapi untuk memainkan mode permainan yang berbeda. Dan itu membuat anak tertarik gitu ya Bapak Ibu ya, tertarik. Jadi mereka memilih mode permainan yang memang mereka senangi gitu ya, yang mereka sukai gitu ya. Kalau di saya itu misalkan
Ananda ini sukanya lebih yang ke action atau lebih yang ke apa ya, kayak racing, balapan-balapan. Tapi ada juga kaum-kaum perempuannya lebih sukanya itu, tahu Bapak Ibu, games tentang memasak. Jadi kita sebagai pelayannya misalkan terus ada yang ngantri untuk memesan makanan, nah, itu ada di Blukit ya Bapak Ibu. Itu ada di Blukit. Ini tidak harus download, tapi Bapak Ibu bisa akses nanti di web ya, di web berbasis web. Jadi tidak perlu download, anak juga tidak perlu download, cukup menggunakan Chrome misalkan seperti itu ya Bapak Ibu. Terus kemudian yang kedua, kemudahan penggunaannya. Dianggap sangat mudah sekali sih Bapak Ibu untuk, jadi nanti ini kalau menurut saya itu di SD itu apalagi sangat cocok ya diterapkan di SD, di SMP, tapi di SMA juga masih sangat cocok untuk diterapkan. Kemudian yang ketiga, kelebihannya itu tadi berbagai permainan ada, yang keempat bisa mandiri, dan yang kelima itu kompetitifnya itu luar biasa gitu ya, kalau untuk yang di Blukit ini. Coba. Selanjutnya setelah kelebihan, ada kekurangannya. Nih, ini ada beberapa kekurangannya juga Bapak Ibu. Yang pertama itu, jadi modenya itu masih siswa harus membaca pertanyaan ya. Kalau beberapa platform game itu kan memang sudah ada yang menerapkan bisa langsung bersuara gitu soalnya ya. Jadi langsung mode, oh saya ingin mendengarkan tanpa harus membaca, ada gitu kan beberapa platform. Kalau di Blukit itu masih, jadi siswa harus masih membaca. Kemudian untuk kita nih Bapak Ibu, kalau gamesnya ingin lebih menantang untuk anak-anak, tentunya harus punya bank soal yang banyak. Perlu stok banyak pertanyaan. Jadi anak akan lebih tertantang, akan lebih terpacu untuk bermain, memahami materi-materi juga kalau soal-soalnya banyak gitu ya. Disarankan memang di atas 10 kalau menggunakan yang Blukit ini. Kemudian yang ketiga, tidak bisa edit pertanyaan yang dibuat pengguna lain. Kan biasanya suka ada ya yang sudah dibuat oleh pengguna lain. Saya misalkan cari materi seni rupa kelas 10 atau soal seni rupa kelas 10 di Blukit itu ada. Tapi tidak bisa diedit itu Bapak Ibu, kita hanya bisa menggunakan ke template kita saja. Kan kalau beberapa platform lain itu bisa diedit ya, bisa kita sesuaikan gitu kan. Kemudian yang keempat, tidak dapat melihat data siswa. Ini sih ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita ingin melihat data siswa harus berbayar dulu. Nah, ini yang sangat disayangkan. Jadi berbeda dengan beberapa platform yang memang walaupun gratis sudah melihatkan ya, memperlihatkan hasil analisis pengerjaannya itu seperti apa. Jadi kita tahu anak tersebut masih merasa kesulitan di materi bagian mana, seperti itu. Tapi kalau untuk Blukit ini masih secara keseluruhan, tidak secara detail. Kalau mau detail itu tadi harus upgrade, harus berbayar, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini beberapa permainan yang diterapkan di kelas saya. Nanti coba saya share juga ya Bapak Ibu video ini. Ya. Kita ke berikutnya. Ya coba. Udah bikin boring. Kedua, anak-anak di kelas itu jadi semakin terhibur karena ada permainan. Teman-teman Egi semakin semangat sekolahnya karena ada game di pelajaran seni budaya. Permainannya sangat menyenangkan ya karena banyak pilihan juga. Mancing sih. Kayak memang racing. Itu kalau racing itu kita bisa menyalip seseorang lalu menabrak. Kalau misalkan game kripto kita bisa nge-hack uang orang lain ataupun kita bisa mendapatkan uang dengan hasil kerja keras kita. Betul, kalau ada soal itu ngantuk. Tapi dengan adanya game di permainan di pelajaran budaya, jadi semangat. Teman-teman aku juga pada nggak tidur terus di kelas. Seru untuk mapel seni budaya. Dari tadinya saya malas belajar, tidak ingin belajar, karena ada game ini, saya menjadi lebih suka untuk di kelas. Belajarnya itu enggak boring, terus semakin seru dan semakin semangat juga. Oke, itu Bapak Ibu. Tadi sedikit surat cinta dari peserta didik saya menyampaikan terkait
pembelajaran seni budaya yang akhir-akhir ini saya coba terapkan game edukasi gitu ya Bapak Ibu. Salah satunya itu Blukit. Nah, kita coba langsung ke Blukitnya ya Bapak Ibu ya. Kita perkenalan dengan Blukitnya. Nah, nanti kita coba juga bermain bersama. Coba sebentar Bapak Ibu. Saya share screen dulu Blukit. Nah, ini Bapak Ibu. Terlihat ya Bapak Ibu ya? Belum Bu Ai, belum terlihat. Sudah terlihat. Ya, ini Bapak Ibu ya tampilannya Blukit. Unyu-unyu sih. Ini kayaknya Bu Subiha kalau anak-anak SD atau SMP tertarik banget gitu ya. Melihat tampilannya sudah menarik ini Bu Ai. Bapak Ibu boleh sambil mencoba nggak Bu Ai? Boleh, kita sekarang sambil mencoba ya Bapak Ibu ya. Setelah ini kita sambil mencoba. Tapi ini Bu Subiha ada satu lagi kekurangan yang belum saya sampaikan kalau dari Blukit bagi saya gitu ya. Itu bahasa Inggris Bu Subiha. Kalau saya belum tidak terlalu paham dengan bahasa Inggris gitu ya. Iya betul. Miss Rini ini harusnya nih yang Iya, jadi betul. konten di rumah ini. Jadi Ya, nggak jadi- bisa di bahasa Indonesia kan ya Bu Ai ya? Iya, Di bahasa kalau Indonesia. misalkan kita biasanya kan di sini kita bisa translate ya langsung. Nah, kalau di Blukit ini jadi dia seperti terkunci, tidak bisa ditranslatekan. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan diblok dulu ya ininya. Seperti ini, misalkan diblok dulu. Kemudian baru ditranslate. Nah, itu ada. Paling seperti itu. Ketika kita ingin tahu ini artinya apa, kalau saya misalkan oh ini saya kurang paham nih, apa nih? Saya taunya ini kami aja ya, ininya apa gitu. Saya biasanya blok dulu baru ditranslatekan di sini. Paling seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak bisa secara otomatis seperti biasanya kita langsung translate semua page-nya gitu ya. Tidak, kita harus blok dulu beberapa. Nah, ini tampilannya Blukitnya Bapak Ibu. Jadi Blukit ini menyediakan berbagai mode permainan ya Bapak Ibu ya. Permainan yang memang ada di dunia anak gitu ya. Kalau misalkan saya juga sempat sedikit sharing dengan teman-teman saya, beberapa teman saya, mereka menyampaikan, wah kalau ini kayaknya lebih cocoknya itu di tingkat SD, SMP gitu ya. SMA mungkin bisa saja, tapi sepertinya kebanyakan permainannya itu cocok di dasar katanya seperti itu. Tapi setelah saya coba di anak-anak, ada juga mode permainan yang emang cocok dengan anak-anak SMA Bapak Ibu. Jangan khawatir. Seperti kripto ya Bapak Ibu, di sini ada mode kripto. Mungkin Bapak Ibu kalau anak-anak tuh biasanya saya tanya tentang kripto, mereka lebih tahu ternyata ya Bapak Ibu tentang perkembangan saat ini gitu ya. Baik Bapak Ibu, Blukit ini bisa kita akses di alamat ini ya. Nih, blukit.com. Ya, Bapak Ibu nanti di Google Chrome bisa ketik saja Blukit, nanti akan muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu silakan sambil dicoba ya Bu Ai ya. Yang sambil dicoba. Nanti Udah buat soal juga nih Bu. Wah, udah buat soal, udah langsung mau coba ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa sign up, yaitu langsung menggunakan akun Belajar ID. Wah, ini akun yang luar biasa yang bisa digunakan dengan berbagai platform gitu ya. Nah, langsung aja sign up-nya itu memilih akun Google atau akun Belajar ID ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu yang mengisi, karena saya sudah daftar nih, jadi saya langsung otomatis ada gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti langsung pilihan sign up-nya itu login menggunakan ini ya, menggunakan Gmail, menggunakan akun Belajar ID ataupun akun Gmail ya Bapak Ibu. Tidak perlu yang harus mengisi dulu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu pakai username kayak gitu, itu harus mengisi dulu beberapa data. Tapi kalau menggunakan Google, itu langsung otomatis terintegrasi langsung masuk gitu ya. Nanti tinggal login juga menggunakan Gmail tersebut. Tinggal kita klik Gmail-nya, nanti langsung masuk seperti ini. Nah, ini tampilan awalnya Bapak Ibu. Di sini juga muncul berbagai soal ya, permainan-permainan yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru lainnya nih Bapak Ibu. Di sini sudah ada. Nanti Bapak Ibu juga ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Termasuk siswa-siswa saya juga. Kadang kalau pada pengen masih main, Bapak Ibu mereka nyari sendiri. Mencari sendiri di Blukit gitu ya untuk mereka mainkan. Gitu. Tapi untuk pembuatan akun, misalkan kan suka ada ya, kalau ingin memainkan anak harus login dulu. Nah kalau untuk Blukit ini,
Tidak perlu Bapak Ibu, anak-anak tidak perlu buat akun dulu, kecuali memang anaknya ingin explore lebih jauh gitu ya, ingin mengerjakan soal-soal lain yang menurut mereka, oh seru nih Bu, saya coba daftar, tapi bisa daftar kalau usianya 13 tahun ke atas. Jadi yang di bawah 13 tahun itu tidak bisa memiliki akun ya. Tapi bukan berarti SD tidak bisa memainkan, bukan begitu ya Bapak Ibu. Hanya untuk memiliki akun gitu tuh. Kalau misalkan anak tersebut ingin memiliki akun harus berusia 13 tahun. Tapi kalau untuk memainkan, ketika Bapak Ibu menyampaikan, anak-anak yang di bawah 13 tahun dan sesuai mata pelajarannya, itu bisa digunakan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini tampilan pertama, muncul berbagai soal yang digunakan. Ya, berbagai soal yang digunakan. Maaf, maksudnya bank soal yang sudah dibuat oleh para Bapak Ibu guru. Ya, ada di sini Bapak Ibu semua. Bapak Ibu juga mungkin bisa cek ya. Misalkan tadi kalau tidak salah Bu Subiha itu guru matematika ya Bu ya? Matematika. Betul Bu Ai, guru matematika. Kebetulan saya udah buka juga nih. Udah bisa nih. Ya, luar biasa nih. Ada ya belajar dengan Bu Ai nih. Kita klik misalkan coba ya matematika. Nah, nanti ketika diklik Bapak Ibu ada pilihan nih. Kalau pilihannya host, itu berarti kalau kita ingin mengajak anak-anak main bersama secara langsung di kelas. Ada juga pilihan, ini dijadikan sebagai PR gitu ya Bapak Ibu ya. Gas, misalkan dikirim linknya ini. Atau bisa juga kita coba secara solo. Itu tadi, kalau anak-anak saya saking masih pengen mainnya, mereka nyari sendiri Bapak Ibu soal. Gitu ya, misalkan saya klik solo. Coba Bapak Ibu juga mungkin bisa diklik yang solo. Itu kita bisa memilih permainan. Sebentar ya, masih loading nih. Berarti kalau kita sebagai guru mau mengajak anak di kelas, kita host ya, Bu Ai ya? Betul, kita sebagai host, Bu. Jadi kita langsung mode permainannya secara langsung. Nah, ada perbedaan yang host dengan yang solo. Nih, ini untuk yang mode solo ya Bapak Ibu. Jadi anak diberikan beberapa ini nih, beberapa tipe permainan. Mereka akan memilih yang mana. Tapi soalnya sama gitu ya, dengan yang telah ada. Misalkan saya contoh mau yang mana ya? Yang ini misalkan ya. Nah, yang ini. Ini masih sebagian Bapak Ibu. Jadi Bu Subiha kalau yang solo hanya ada beberapa permainan, tadi sekitar 7 ya. Tapi yang host itu lebih banyak lagi mode permainannya. Lebih variatif lagi gitu ya. Ini tampilannya Bapak Ibu. Saya coba ya. Coba kita cek. Ini kita milih karakternya ya. Anak-anak tuh biasanya senang banget kalau disuruh milih karakter seperti itu ya. Nah, sebentar. Jadi kita diminta untuk menjawab soal ya. Ini belum berganti ya Bu Ai ya? Masih Oh, belum berganti ini, masih tadi host solo dan ini tuh belum berganti ke itu yang lain. Mungkin masih loading. Halo Bu Ai. Maaf ya Bapak Ibu, sepertinya Bu Ai Oke. Oh iya masih itu ya. Terkendala jaringan sepertinya Bu Ai ya. Bagaimana? Kita tunggu ya Bapak Ibu ya, sepertinya Bu Ai terkendala jaringan. Kita tunggu sebentar. Ya, sambil menunggu Bu Ai, mungkin kita bisa sambil mencoba explore bukletnya ya Bapak Ibu ya. Ya betul Bu Ati, silakan Bapak Ibu membuka Chrome-nya, kemudian dibuka booklet.com ya. Nanti kita bisa di situ dengan menggunakan akun Google. Ya,
Silakan jika ada yang berkendala nanti kan bisa langsung ditanyakan ke aduh Wahyu. Untuk presensi nanti ya Bapak Ibu, nanti biasanya setelah sesi tanya jawab, biar nggak pada kabur ya Bu Ai ya, Bu Subihah ya. Betul sekali Bu Ai. Iya, maaf, betul Bu Ade. sepertinya yang jaringan laptop saya keluar ya. Iya, betul Bu Ai. Oke. Keluar tadi. Selamat bergabung kembali Bu Sebentar Ai. ya Bapak Ibu, mohon maaf ada kendala teknis ini di laptopnya. Saya bergabung di HP dulu ya. Iya, nggak apa-apa Bu Ai. Dimaklumi kalau luring mah Bu. Iya ya. Begini dong nih kalau secara virtual itu padahal ini jaringannya bagus tapi sebentar. Ada kendala dengan laptop saya Bapak Ibu, mohon maaf. Tapi nggak harus ganti laptop kan Bu Ai? Mudah-mudahan enggak ya. Atau jangan-jangan harus lem biru sepertinya ya Bu ya. Iya, lempar beli yang baru. Sayang Bu, sayang. Sayang jangan dilempar ya Pak ya. Kalau mau dilempar ke sini aja lemparnya. nangkap. Laptopnya kayaknya banyak deh. Iya, saya juga ikhlas terima sini. Iya Bapak Ibu, laptop sayanya stuck, gak bisa berjalan. Tapi insya Allah bentar lagi bisa saya bergabung. Nanti kita langsung coba satu mode permainan ya Bapak Ibu ya. Kita bareng-bareng. Tapi mungkin Asik. soalnya karena harus banyak. Soalnya gimana kalau izin kita pakai soal matematika dasar saja seperti penjumlahan. Boleh, Hanya untuk siapa mengenal takut. fitur-fiturnya ya Bapak Ibu ya. Boleh, Oke. Bu Ai, boleh. Boleh. Yang penting kita mengetahui tata caranya dulu kan. Nanti kita bisa dipraktekkan sesuai dengan mapelnya masing-masing. Betul. Nanti saya juga akan share Bapak Ibu panduannya. Ada semacam modulnya. Bagaimana cara daftarnya, tipe mode permainannya itu yang ini seperti apa, yang ini seperti apa aturannya gitu ya. Yang sudah diterjemahkan gitu ya dari bahasa Inggrisnya. Siap, Boleh siap. nanti dikirim aja filenya Bu Ai. Siap, Bapak. Nih, bagi Bapak Ibu sambil nunggu saya juga ya. Nanti di akhir pas kita coba permainan kan biasanya suka ada rank-rank ya seperti itu ya. Atau tapi terbatas sih Bu Subihah hanya bisa 60 orang yang ikut karena gratis akunnya. Gak apa-apa ya. Punten Bu, via HP bisa nggak Bu? Via HP bisa. Berarti cepat-cepat aja ini mah yang masuk duluan, pokoknya masuk ikut. Betul, Kita pesertanya lebih dari 100 ini Bu Ai, alhamdulillah nih. Tapi yang bisa bermain hanya 60. 100 lebih kita. Nih saya juga punya oleh-oleh untuk Bapak Ibu yang khusus ikut kegiatan GCE ya. Nanti saya akan share template multimedia interaktif berbasis PowerPoint. Tinggal Bapak Ibu ganti-ganti saja, template-nya semua bisa digunakan. Oke, terima kasih Bu Ai. Terima kasih Bu Ai oleh-olehnya. Sama-sama Bapak Ibu. Saya jadi deg-degan jujur Bapak Ibu, efek ini nge-lag banget nih laptopnya. Sebentar ya. Insya Allah bentar lagi ini bisa tersambung. Biar bisa join itu melalui link apa langsung kita masuk ke Google Chrome-nya Bu Ai? Melalui Google Chrome nanti bisa pakai link tuh Bapak ya. Kalau kita misalkan share ke anak linknya bisa, atau di Google Chrome nanti Bapak Ibu klik seperti kalau Quizzes kan joinmyquiz.com ya. Nah kalau ini playbluekit.com. Nanti masukkan kode, masukkan juga nama kita. Nah, saya sepertinya sudah mulai bisa bergabung. Ya karena ini Bu Ai yang membuat, berarti Bu Ai yang kirim linknya soal dari Bu Ai ya? Betul, ya. Nanti saya coba menggunakan soal yang ini saja ya, yang sudah ada matematika dasar. Saya coba buat tentang game edukasi, baru dapat 5 tuh Bapak Ibu. Wah, kurang seru kayaknya kalau cuma 5 soal ya. Nggak apa-apa Bu, yang penting mah nanti yang dapat peringkat 1 sampai 3 ditunggu hadiahnya. Wah, hadiahnya ya. Tambahin Hadiahnya lagi deh bukan hanya yang template-nya tadi untuk ya. yang hadiah mah ya. Mengharapkan hadiah yang lain kayaknya Bu Ai, Pak Iya, Rio ini. biar tambah semangat Bu. Karena jam siang ya Pak Rio ya. Coba.
Nah, halo Bapak Ibu, ada lagi saya di laptopnya. Boleh nih. Nah, Tinggal ditunggu share linknya. siap, saya buka Blue-Kit-nya dulu. Semangat menunggu Bu Ai. Iya. Pokoknya 60 orang pertama masuk ikut game. Peringkat 1 sampai 3 ditunggu Kayaknya hadiahnya. hadiahnya motor nih. Ikutan ah. Wah, ini Motor dalam bentuk 100 virtual. gambarnya aja nanti gambar motor ya Bu Ai ya. Gambar ya. Bisa di-share. Baik. Sebentar nih Bapak Ibu. Tunggu ya Bapak Ibu. Nah, saya masih proses masuk. Nah, Kita peserta berarti klik play ya Bu. nanti sebentar Bapak Ibu. Saya coba ya. Saya coba ini yang matematika penjumlahan saja ya. Saya menggunakan soal yang sudah ada di Blue-Kit-nya nih Bapak Ibu. Oke, share-nya berarti dipesan ya Bu ya? Share-nya di kolom chat ya Bu Ai ya. Siap, nanti saya share di situ. Oke. Ayo Bu. Ya. Paryo dari mana nih Paryo? Sambil menunggu nih ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol aja Bapak Ibu. Ya, saya dari Binong Karawaci Bu, cuman tugas di Tiga Raksa. Tugas di Tiga Raksa. Luar biasa sekali nih Bapak. Mengampu mapel apa Bapak? Malu nyebutinnya Bu. Kok malu Bapak? Ya karena Ibu yang menyeser soal linknya itu yang barusan Ibu sebutkan tadi matematikanya Bu. Oh, matematika. Siap Bapak. Penjumlahan, pengurangan, perkalian yang mana ya? Itu aja kali ya Bapak Ibu ya. Yang tingkat dasar nih Bapak Ibu. Saya tambahin dulu. Dan kalau matematika, insya Allah semua itu ya Bapak Ibu ya. Kalau mau pakai soal seni budaya, khawatir ribet juga. Saya siapkan 20 soal saja. Sip. Saya share screen. Dulu izin share screen. Masih loading. Iklannya masih lama Bu Ai. Apa? Ini nih Iklannya masih lama. ya, iklannya agak lama ya Bu ya. Ini nih baru masuk host. Udah bisa host. Sebentar. Mau sambil apa Bu? Sambil makan seblak Bu? Boleh bagi-bagi Bu, sini Bu. Wah, ya, hobinya makan seblak jadi seblak aja nih Bu Ai. Obat ngantuk siang-siang. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, sudah ini Bapak Ibu. Kalau tadi kan kalau mode solo itu ada 6 atau 7 permainan kalau tidak salah ya. Nah, kalau mode host Bapak Ibu ini ada berbagai permainan tuh. Dengan satu set soal Bapak Ibu bisa dengan anak-anak itu bisa milih berbagai permainan. Ya. Ada permainan crypto hack. Jadi anak-anak seolah-olah jadi hacker nih Bapak Ibu. Kalau anak-anak saya sukanya yang kayak gini Bapak Ibu. Karena kalau mereka jawab soalnya betul, misalkan ya mereka bisa ngehack mengambil poin orang lain gitu ya. Gitu. Kemudian ada yang sukanya sambil memancing juga jawab soalnya. Jadi poin-poin dari soal yang telah dijawab mereka gunakan untuk memancing. Sekarang kita coba balapan dulu saja. Ya. Balapan dulu nih Bapak Ibu. Saya share linknya. Kalau tidak menggunakan link, Bapak Ibu cukup masuk ke Google Chrome ya. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Kita bisa setting juga pengaturan-pengaturan lainnya ya. Sebentar. Nah, langsung di Google Chrome, ini langsung saja play.bluekit.com, masukkan kode ini ya. Ini saya share juga di saya share di bawah kolom chat ya. Bentar, saya share. Ya, Nak. Makasih. Nah, linknya sudah ada Bapak Ibu. Sudah ada Bu Ai. Silahkan Bapak Ibu berlomba-lomba.
coba mode permainan racing ya. Ini biar Bapak Ibu, oh ternyata mode ini cocok nih, misalkan di kelas saya atau yang ini ternyata belum cocok. Wah, ini alasan banget Bapak Ibu ketika muncul icon kayak gini. Oh yang saya ikan, yang saya serigala kayak gitu ya. Luar biasa. Bisa sampai 60. Kita tunggu ya. Kita tunggu. Kita nanti tidak perlu berlama-lama main gamenya. Kita coba 2 menit untuk setiap mode permainan. Biar Bapak Ibu bisa memilih nih. Nanti untuk lebih lengkapnya saya kirim di mode. Oke Bu, ditunggu Bu. Siap, Rio. Sudah nih Bapak Ibu, hanya segini yang ikut. Kita mulai saja ya. Kita mulai. Saya mulai duluan ya Bapak Ibu ya, izin ya. Nanti yang belum bisa bergabung, masih bisa bergabung nih lewat ini. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu kalau di laptop. Mungkin kalau yang menggunakan 2 device, nanti di ini ya Bapak Ibu ya, ini untuk yang tampilan racing. Wah, udah ada yang finish Bapak Ibu. Oke. Ada Panopian Ria, kemudian Riz sama Ila ya kalau tidak salah. Oke, begitu Bapak Ibu. Nah, kalau yang balapan, jadi biasanya mohon maaf ya Bapak Ibu sebentar, anak-anak banyak yang berisik. Biasanya anak-anak kalau di kelas itu akan lebih excited karena sambil lihat proyektor, saya harus depan-depanan. Tadi kan ada mode ini ya, tiba-tiba muncul nama teman-teman, misalkan di situ kita bisa klik itu biar teman yang kita klik namanya itu antara ditarik lagi ke belakang atau dia membeku gitu ya selama beberapa detik. Nah, seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Wah, reaksinya banyak banget ya. Nah, seru. Ini Boy sempat nongol nama teman-teman tuh sempat bingung juga ya karena baru pertama main diapain ya, gitu. Nah, saya tadi saya klik ada nama yang nongol Bu. Ya, tiba-tiba ada yang nongol gitu ya. Iya. Terus tiba-tiba ada yang gimana tulis, tuh? gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu juga bisa lihat hasilnya gitu ya di sini. Sebentar, saya coba tampilan masih proses. Nah, tapi untuk hasilnya itu masih dalam bentuk secara keseluruhan gitu ya Bapak Ibu. Tidak bisa sedetail mungkin, karena kalau yang detail itu harus berbayar, seperti itu. Nah, ini paling hanya seperti ini Bapak Ibu. Ya, kalau yang berbayar itu baru ada lebih detail gitu ya, analisis data tentang, ini menjawab soal yang mana nih yang salah, yang masih salah di nomor berapa gitu ya, itu ada semuanya di situ Bapak Ibu. Mungkin ini cocok sih untuk lebih gimana caranya nih kalau saya biar anak-anak itu ayo mau belajar gitu tuh. Karena kalau dengan kayak gini mereka kan nggak mau kalah Bapak Ibu. Akhirnya mau tidak mau mereka belajar gitu kan. Ini jadi yang siswa tidur di kelas nggak ada ya Bu Ai ya kalau begini ada, ya Bu, seru. Lagi. Ini benar. Ya. Coba kita satu lagi. Ini kan kalau untuk di anak SD, SMP, SMA juga masih bisa ya Bapak Ibu ya. Senang ya. Nah, selanjutnya gimana kalau kita coba yang crypto hack Bapak Ibu. Nih, saya coba ya. Lanjut, saya coba. Kita main-main game aja Bapak Ibu. Nanti baru ada sesi curhat. Siap. Lanjut. Nih, yang crypto hack ini, pokoknya nanti kalau lebih lanjut Bapak Ibu explore aja ya. Nanti sambil dilihat modulnya, insya Allah paling telatnya mungkin besok saya kirim. Saya lagi melengkapi bagian yang ini nih, Monster Brawl dan Cafe. Jadi kalau Cafe, Bapak Ibu nanti anak-anak itu menjawab soal sekaligus memainkan mode permainan jadi pelayan. Ada yang pesen dilayani gitu, seperti itu. Sekarang kita yang kripto. Nah, kripto. Ya. Saya coba lagi. Bapak Ibu bisa klik play again atau nanti saya share lagi ya linknya. Nih.
kita coba. Nah, untuk yang kripto ini Bapak Ibu ingin menyelesaikan evaluasinya atau apa ya? Atau soal-soal ini dengan memberikan waktu tertentu kepada anak, atau misalkan ketika anak sudah ada yang mencapai jumlah tertinggi. Ini ada pilihannya Bapak Ibu ya. Tapi untuk saat ini saya coba pilih dengan waktu saja ya, 3 menit misalkan di sini. Nih, di sini Bapak Ibu oh iya, hanya bisa ini. 3 menit ya di sini. Kalau sudah saya kasih kopi dulu linknya. Linknya ditunggu Bu Ai, linknya apa? Linknya di kolom chat. Agak lama ya. Ayo Bapak Ibu silakan ikut bermain lagi. Oh ini linknya ini Bapak Ibu. Nah yang kedua ya, saya maaf tadi salah copy. Nah ini kedua. Halo Bu Mega. Oke. Nanti ya, kita lagi di sini dulu. Boleh ya, nanti katakan ya. Terima kasih. Ini Bapak Ibu. Jadi nanti kalau yang crypto ini Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu sudah menjawab soal, ada pilihan batu tuh ya, batu. Nanti dipilih. Nah, kalau menemukan kata hack, nanti Bapak Ibu bisa nge-hack teman gitu ya. Ceritanya seperti itu. Hack misalkan saya bermain, saya mendapatkan hack, misalkan saya ingin di situ muncul akunnya Bu Ade Bisi misalkan ya. Nah, nanti saya bisa hack dengan menebak sandi. Ya, menebak kira-kira sandinya Bu Ade ini yang mana nih? Gitu. Makanya tadi anak-anak kalau di kelas pada sembunyi karena takut teman sebangkunya tahu sandi dia. Seperti itu. Siap? Mau mulai saja? Kita mulai saja ya Bapak Ibu. Kita tuh masih banyak yang bergabung. Bersedia ikut bergabung juga kali? Ikut bergabung tapi ketinggalan terus, Bay. Ini baru 39 kan? Yang nanti kan lebih banyak lagi, Cop. Ini baru 39 ya, Cop. Oke, dulu. 41 wah banyak sekali ya, Bu ya. Ayo semangat. Maria kata Maria semangat demi hadiah. Semangat. Kita tunggu hadiah dari Bu Ai nanti. Boleh deh. Yang hadiah yang mana? Yang aja nih ya, yang saya kasih hadiah ya. Oke. Yang saya kasih hadiah kalau yang ini nih. Yang urutan pertama. Enggak ketiga, enggak 1, 2, 3 mesti bias pertama aja. Oke. Saya tidak bisa bergabung Bu Ai, valid katanya, non valid. Boleh di refresh ulang Bu, atau diketik ulang play blueprintnya. Apa itu Bu Ai? Nih yang di Google Chrome-nya Ibu ketik ulang play.blueprint.com. Oke. Semangat sama Ibu. Sambil nunggu. Saya tunggu Ya. lagi. Tinggal menunggu host. Masih semangat ya Maria, ayo Maria. Gak masuk. Gak masuk. Bu Ai ini musiknya bisa ganti kan ya nanti ya? Bisa. Musik ininya? Ya. Oh nggak bisa? Musiknya enggak. Oh, oke. Paling kayak kita misalkan nggak ada musik sama ada musik. Oh gitu, siap. Kita start ya. 1, 2, 3. Saya start dulu. Ini tutorialnya. Nanti Bapak Ibu pilih password ya. Kalau sudah pilih password, jawab pertanyaan. Saya skip itu. Silakan Bapak Ibu. Masih loading, tenang. Ayo, kita coba belajar crypto-hack. Silakan dimulai.
Ya, pada saat mau jawab terjeda ya. Terjeda. Terjeda. Oh, kalau terjeda bisa jadi Bapak kena hack gitu, Pak. Ceritanya. Wah, kayaknya ada yang narik saya nih. Jadi ada yang iya, ada yang Ada yang saya dari belakang nih. Gitu. Aduh. Saya nggak bisa jawab soal berikutnya. Ini Wah. dia dengan posisi pertama. Masih pertanyaan dengan yang sama, 4+4 aja, rekor David Sokolos. Oke, tuh di sini kalau di layar, nanti kalau di fokusnya atau di proyektornya Bapak Ibu muncul ini ya. Nggak bisa jawab ya? Nanti kena hack, Bu. Tuh, kayak diskusi ngambil dari Bu Eri, 18 kripto, katanya gitu. Kalau udah dihack berarti nggak bisa jalan lagi ya? Nggak bisa main lagi? Tunggu tidak, dulu sebentar. Saya masih dipimpin oleh Bu Widya, 2000. Wah, ada yang mengejar. Ayo, 1 menit lagi Bapak Ibu. Saya kirim hadiah apa ya? Ada buku. Wah, Bu Sandi sekarang memiliki. Kapan-kapan nge-hack Bapak atau Ibu Nur Hayat Selalu ya? jawab pertanyaan nggak berubah-ubah, 4+4 saja ya. Sepertinya jaringan deh Pak. Atau semesta tidak mengizinkan Bapak dapat hadiah Pak. Wah, ada Raffi Ahmad. Oh, sambil. Ayo Bapak Ibu, semangat. Bawa 1 menit, bentar lagi habis. Kita lihat pemenangnya siapa. Wah, Bu Ade, tinggi banget 30. Iya, posisi soal tidak berubah. Ketika dihack harus menjawab pertanyaan 1-10. Nah, itu ada ketentuannya Bapak Ibu. Ketika sudah kita dihack, kita bisa lanjutkan lagi dengan diberikan misalkan pilih angka dari 1 sampai 10 atau mengurutkan ini ya, simbol gitu ada. 19 detik. Bentar lagi beres Bapak Ibu, gamenya 19. Aduh, suka kecewa sendiri ini. Oh no. Oh no. Habis. Oh. Yang bikin gregetan loh. Wai, Masya Allah, Wai. Ya ampun, suka gregetan ini teman-teman yang jawab. Kenapa saya jadi yang gregetan ya? Wah, hebat Bu Novi, mantap. Oke. Bu Novitri itu jagonya game, Bu Novitri jagonya game. Tuh kan. Kedua, ini Bapak atau Ibu ya? Selanjutnya Bu Novi. Boleh yang dapat 3 teratas ini di screenshot ya Bapak Ibu ya. Ya, yang dapat 3 teratas di screenshot. Tuh kan, akhirnya ada juga hadiahnya. Mantap. Baik, udah saya screenshot. Makasih Bu Ai. Seru-seru. Ini Bu Novi, keren. Dapat Iya Bu So. keren Bu Novi. Kalau urusan duit mah Keren, Ibu selamat Bu nomor satu, Novi. nggak kelawan. Bapak Ibu, Ya lumayan. Dapurnya ngebul. tadi apa yang racing menurut Bapak Ibu? Coba. Serunya sih Yang lumayan seru. kripto ini deh Bu Ai. Bu Ai mau tanya dong. Kalau tadi muncul kotak ada angka 1 sampai 10, suruh pilih salah satu angka, itu maksudnya apa ya? Diklik 1, 2 nggak betul itu. Itu apa? Itu Berurutan instruksinya biasanya. Itu kita suruh berurutan dari 1 sampai 10. Jadi kita klik 1, 2, 3, 4 gitu. Oh gitu, kirain pilih salah satu angka.
ceritanya kita setelah dihack kita akan memulihkan kembali gitu ya akun kita. Oh Ceritanya gitu. seperti itu. Oh berarti saya dihack tadi gitu ya? Ya betul, ada yang hack. Jadi misalkan Iya Bu Ade sama Bu Ade saya juga berapa kali kena hack, suruh mencocokkan hati dengan hati, nggak tahu hatinya siapa yang saya pengen cocokin. Ngapain kata saya ini muncul di Sabar, Mario. Sabar. Ya, aduh. Kelemahannya kalau saya pribadi kan bahasa Inggris, tapi anak-anak juga jadi bisa gitu. Bapak Ibu ya, anak-anak sampai searching dulu, ini artinya apa gitu ya, saking nggak mau kalah sama temennya itu tuh. Kalau biasanya anak kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi saking ingin juara, biasanya mereka ingin di poin 3 teratas, mereka kadang ada yang, Ibu, habis ini lagi Bu, mau belajar lagi Bu, sebentar Bu, saya lupa tadi bagian materi ininya. Seperti itu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan nanti bisa diterapkan oleh Bapak Ibu di Insya Allah Bu Ai. kelas masing-masing ya, dengan berbagai mode permainan, insya Allah anak-anak akan lebih tertarik ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, karena waktu juga ya Bu Subiha, mungkin silahkan, khawatir ada yang ingin diskusi bareng, kita diskusi bareng. Untuk lebih lengkapnya nanti saya kirim modulnya, oke? Siap Bu Ai. Oke, siap Bu Ai. Sepertinya Bu Ai. Bapak hebat betah ini. Mau nanya dong. Boleh Ibu, silahkan. Boleh Bu Konia, silahkan. Itu kalau misalnya kita ke hack itu poin kita berkurang nggak? Kalau misalkan ke hack dan yang hack kitanya misalkan ternyata betul gitu ya, menebak kan kita pilih password ya. Itu sebenarnya tebak-tebakan doang kan, kita milih tebak mana. Iya. Itu poin kita berkurang Bu, ditarik lagi. Pantesan ya, perasaan tadi jawab betul tapi kok nggak dapat teringat. Iya, berarti berkurang ya Bu ya kalau ke hack ya? Iya, kalau ke hack itunya berkurang poinnya, begitu ya. Ini pakai akun ibunya kayaknya ya, ibu ini. Oke Bu, makasih. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu Konia. Ini Bu Ai nih yang raise hand dulu ya. Dari tadi saya melihat ini Bu Noyu Sarah masih raise hand. Ada yang mau disampaikan Bu Noyu kepada Bu Ai? Sepertinya tidak ada, mungkin kepencet atau gimana kali ya. Bu Novitri, silakan Bu Novitri kalau ada yang mau disampaikan ke Izin bertanya Bu Ai, Bu Subiha. Tadi permainan bukletnya menarik sekali ya. Mau tanya, untuk satu akun ini kita bisa bikin game, ada batasannya nggak Bu Ai? Kan kalau di platform yang lain gitu ya, contoh gitu, kalau kita punya satu akun biasanya bikin gamenya diatur, dibatasi cuman 5 game gitu. Kalau di sini apakah ada batasan nggak gitu Yang di buklet ini? juga Bu, kita bisa menggunakan beberapa set gitu. Tapi itu tadi, tapi kan kalau untuk di kelas kita paling siswa tidak lebih dari, paling banyak juga misalkan 40 ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang gratis ini hanya dibatasi jumlah pemain, hanya bisa dimainkan oleh maksimal 60, kemudian tidak bisa lihat hasil secara rinci gitu. Kalau untuk membuat set gamenya itu bisa lebih dari 5 juga bisa. Ya. Jadi aman ya Bu ya, aman. Aman Bu. Jadi bisa selang-seling ya Bu ya dengan platform yang lain gitu ya. Nanti sekalian Iya, betul. sekalian yang ini gitu ya. Iya. Ada lagi mungkin silakan Bu Subiha. Ya, silahkan Ibu Bapak yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu, berbagi atau dengan seperti apa dengan Bu Aiweni. Kebetulan Ibu Noyu Sarah ini mengangkat tangan tapi tidak ada. Bu Noyu masih ada? Oh, ada Bu Rina Erlita. Silahkan Bu Rin. Ibu Rina, Masya Allah, kangen banget sama Bu Rina. Setelah sekian lama Ibu, halo. Iya betul, Bu Ai. Aduh, aku telat masuk, baru selesai ngajar, jadi bingung aja. Tadi klik gamenya kayaknya bener semua deh, tapi kok nilainya nggak dapet juara 1 ya. Iya Bu, kayaknya poin Ibu diambil pas sama mau teman mulai Ibu. game baru masuk. Oh gitu, bisa ngambil-ngambil. Iya, Oke, saya dapat ini, saya izin screen ya, saya ketemu ini nih, mohon maaf. Boleh ya? Boleh Ibu, silakan. Boleh ya Bu Ai, saya ada yang mau saya tanya nih.
Nah, tuh tadi kan saya asik aja di sini nih. Kelihatan ya Bu Ai ya? Kelihatan nggak Belum, sih? Bu. Oh, udah. Ah, ini ya. Udah, Bu, sudah terlihat. Ah, di sini nih. Ini apaan gitu? Itu hasilnya itu, Bu. Apa? Itu hasilnya itu. Iya, jadi ini hasilnya. Tapi kok ada 3 orang aja, terus Coba ke atas, Bu. akurasinya 100%. Ke atas, Ke atas boleh. Mungkin itu pemenangnya kali. Foto. Kayak gini nih. Nah, ini jadi ada laporan 9 teratas ini, Bu. Sampai gini ya. Jadi semacam report untuk ibunya. Gitu. Oh gitu. Jadi ada. Tapi kan ini tadi kan mainnya rame-rame. Kok saya munculnya kayak gini gitu loh. Saya kan ngulik link yang ada. Ya, dibatasi waktunya. Sepertinya udah habis, Bu. Dan Bu Rina kayaknya dapat peringkat 9 kayaknya ya. Nah, Ibu tadi akunnya namanya AN, Bu, betul? Nama akun saya Rina. Oh, Rina. Iya. Berarti ini bukan Bu Rina. Yang Kalau misalnya di situ tertulis 9 place, mungkin Bu Rina dapat peringkat yang ke-9, sedangkan yang ditampilkan mungkin 3 besar kali itu, Bu. Oh gitu, ini laporan 22/30. Ya, untuk kitanya gitu, Bu. Kan kalau di proyektor kita hanya bisa menampilkan ke anak 3 besar. Nah, anak kan tidak tahu, kok saya namanya di 3 besar nggak ada. Dia bisa lihat di HP-nya. Jadi ada laporan dia ada di urutan keberapa, seperti itu. Berarti ini peringkat ini? Iya, betul. Berarti ini peringkat ya Bu Ai, jadi saya peringkat 22 gitu maksudnya? Ini Ibu 9 kayaknya kalau di sini. 22/30. Itu Ibu 9 deh kalau tempatnya, posisi ke-9. Oh gitu, ini yang game pertama tadi? Iya. Oh yang game pertama, Bu? Yang mana, Bu? Yang lari-lari? Tahu, saya klik-klik aja ini dapat ini. Yang Oh iya, udah. Oke, nanti saya coba itu ya, Bu. Jadi itu kalau tampilan ini tuh hanya report untuk kita ya, Bu ya. Jadi biar siswa tahu saya ada di urutan keberapa. Seperti itu. Oke. Siap, Bu Rina. Sehat-sehat, Bu Rina. Ya. Terima kasih, Bu Rina. Iya, Terima kasih. Bu Ai. Yang berikutnya Bu Ai masih ada ini Pak Rudi Novianto present. Silahkan Pak Rudi, ada yang mau disampaikan? Ya, saya Rudi, Bu. Izin tanya ini Bu Ai ya. Terima kasih sekali. Saya udah beberapa kali ketemu Bu Ai dalam kesempatan belajar tentang gaming atau gamifikasi. Saya suka sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ai. Ini saya tanya, apakah ada function tersendiri, Bu? Bakalan seperti edukasi kan sudah bisa masuk tuh. Kita bikin soal-soal matematika versi SMA atau SMK kan tidak hanya penjumlahan perkalian, tapi kan ada functionnya itu. Nah, apakah di Blocker ini sudah disediakan function matematika juga, Bu, atau belum, Bu? Izin. Terima kasih Pak Rudi. Suaranya ini ya, tidak jelas. Mungkin ada suara angin atau apa ya Pak Rudi? Ya. Oh gitu. Yang saya tangkap ada rumus-rumus simbol-simbol tertentu untuk matematika ya Pak Rudi ya? Betul sekali Bu, iya betul. Oke, sudah ada Pak Rudi. Oh alhamdulillah, siap Bu, nanti akan saya coba buat Bu. Iya, hati-hati Pak Rudi di jalannya. Iya, lagi di jalan Bu. Ini untuk Bapak Ibu guru matematika, kan biasanya kita yang biasanya Bapak Ibu guru matematika pasti selalu menanyakan simbol-simbol di matematikanya gitu kan. Apakah sudah ada? Di Bluekit sudah ada ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan kalau ingin pembagian, misalkan bagi kurung kayak gitu itu sudah ada. Aman. Ya, terima kasih Pak Rudi. Bapak Ibu silakan yang presensi, linknya sudah ada di kolom chat ya. Silakan untuk diklik dan presensi. Baik Bu Ai, masih ada Bapak Ibu yang lain yang masih mau bertanya atau menyampaikan sesuatu ke Bu Ai?
Oke. Bu, saya masih boleh bertanya nggak ya? Tadi udah nanya soalnya. Oh, boleh Bu Rina, boleh. Masih penasaran rupanya ini dengan Bu Ai. Enggak, iya, karena baru nggak ngikut materi ya. Cuma kan ini kan mirip sama kuisis juga mungkin ya, Bu ya. Saya kan udah menggunakan kuisis ya, udah lama. Nah, ini dengan kuisis itu kalau kita bandingkan kira-kira gimana Bu Ai ini kelebihannya yang ini nih gitu. Kalau kita compare. Ya, kalau untuk kelebihannya itu yang paling unggulan dari Blue Kit ini Bu dengan mode permainan yang beragam. Jadi satu set soal itu bisa dimainkan sekitar 17 atau 16 sampai 17 mode permainan berbeda. Jadi di kelas anak itu bisa saja kalau kita misalkan ibu pengennya host ya, sebagai hostnya aja langsung misalkan main bareng-bareng satu permainan itu bisa, atau kita kembalikan ke anak sukanya mode permainan yang mana tetapi dengan soal yang sama gitu untuk berlatih gitu ya, untuk berlatih pemahaman. Oh iya. Ya, nyambung. Jadi intinya ini lebih kepada game sih, bukan untuk ini ya, penilaian ya, kurang pas kayaknya ya. Ya, kalau untuk yang lebih ke penilaian akurat, memang kalau ingin seperti kuisis itu ada di mode berbayarnya ya Bu ya. Baru kita bisa menikmati fasilitas yang seperti kuisis. Jadi kalau Blue Kit ini mungkin Bapak Ibu bisa diterapkan, kalau saya sih lebih kepada agar anak mau gitu ya, minimal baca gitu ya, atau minimal menyimak saya ketika apa namanya, ketika pembelajaran gitu ya, menyimak. Jadi untuk refleksi di akhir atau formatif gitu ya di setiap harinya. Mungkin itu Bu. Iya. Satu lagi Bu Ai. Boleh Bu. Ini masalah apa? Untuk kuotanya ini berat nggak ya? Kan ada game yang kuotanya berat, ada yang ringan gitu. Kalau gimana Bu Ai ini kira-kira tergolong yang mana ini? Ini tergolong yang ringan Bu. Oh, yang ringan mungkin karena masih banyak yang belum tahu juga sepertinya ya Bu ya, kalau di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu juga bisa cek di YouTube webinar tentang Blue Kit dari Indonesia itu masih sedikit. Saya juga banyak belajarnya itu dari guru-guru luar gitu ya. Guru-guru luar itu udah banyak menyampaikan gitu kan terkait Blue Kit ini yang lebih lengkap lagi gitu ya. Kita tinggal klik aja terjemahannya juga. Jadi biar walaupun si YouTuber tersebut menggunakan bahasa Inggris, kita masih bisa baca translate-nya. Seperti itu. Siap. Bisa jadi. Oke, terima kasih banyak. Ya. Sama-sama, Bu Rina. Saya keren ini, saya explore kayaknya. Setidaknya udah kepancing tadi tuh. Makasih banyak Bu Ai, Masya Allah. Sama-sama. Terima kasih Bu Rina. Ini Bu Ai ada yang bertanya di kolom chat, katanya batas maksimum pesertanya itu terbatas atau tidak? Terus kalau terbatas itu kira-kira berapa gitu? Ada yang bertanya seperti itu. 60 kalau untuk yang gratis Bapak Ibu. Cukup ya kalau kita untuk satu kelas ya, paling maksimal satu kelas 40. Kalau untuk satu kelas cukup. Iya. Masih ada Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya? Oh, ini ada yang bertanya, ada yang mengangkat tangan, Ibu Supriyatin ya. Silakan Ibu Supriyatin. Baik, terima kasih Bu Subiha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ai. Oke, pertanyaan saya gini Bu Ai. Ini kan tadi seru banget nih ya dalam penyajian aplikasi platform game Blue Kit. Blue Kit ya Bu namanya? Blue Kit ya. Oh, Blue Kit. Saya takut nambahin tag jadi ketek. Dalam permainan ini secara tidak langsung hampir mirip dengan kuisis ya Bu ya? Betul. Iya. Terus pertanyaan saya, dalam penyajian game ini apakah Ibu bisa untuk mengambil nilai Bu dalam pembelajarannya? Baik, siap. Untuk yang berbayar saya bisa mengambil nilai Bu. Kalau untuk yang hari ini saya sampaikan yang gratisan itu lebih kepada untuk evaluasi atau refleksi di akhir pembelajaran. Seperti itu Bu. Jadi mudah-mudahan nanti mah memang ya kalau kita update-nya itu pengen yang lebih maksimal pasti harus selalu berbayar ya Bu Subihah ya. Hilang lagi ya suara saya.
Suara saya apakah ada? Ada Ada, Bu Ai, jelas. Baik, Bu Subiha sekalian nunggu Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Bapak Ibu nanti saya share link drive ya. Ini saya punya. Bu, punten Bu, kenapa Bu jawabannya? Oh, ada nih Bu. Ya, kalau untuk lebih ke penilaian itu ada di mode berbayar Ibu karena mungkin lebih yang ingin akuratnya ya untuk penilaiannya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu hanya ingin baik. dalam anak misalkan betulnya ada 20 soal nih ya. Anak betulnya ada 18 itu bisa kita lakukan penilaian juga. Mungkin disiasatinya seperti itu kalau ingin menerapkan penilaian tetapi menggunakan akun gratis. Gitu ya Bu ya. Baik Ibu, hatur nuhun. Sukses selalu. Terima kasih Bu Subiha. Bu Ai masih ada ini yang resen Ibu Umi Kulsum. Apakah dipersilakan aja? Boleh, dipersilakan. Silakan Bu Umi, Sebelum ada yang mau saya disampaikan. ini ya. Silakan Bu Umi. Assalamualaikum Ibu Ai dan semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Ibu, mohon maaf kebetulan kan tadi saya agak terlambat ya masuk webinarnya. Jadi yang mau saya tanyakan, apakah metode bermain game tadi itu efisien juga tidak kalau misalnya diterapkan di kelas ABK kelas rendah? Baik Ibu, izin menjawab Bu. Kebetulan saya juga beberapa hari lalu itu membaca terkait artikel Blue Kit ini gitu ya. Jadi Blue Kit ini insya Allah sedang mengembangkan untuk mode permainan yang bisa digunakan untuk anak-anak luar biasa ya, anak-anak dengan kemampuan khusus gitu ya, anak-anak spesial kita gitu ya. Mudah-mudahan segera rilis gitu ya. Tapi untuk saat ini memang tidak bisa karena mungkin ada berbagai jenis itu juga ya Bu ya, kemampuan anak-anaknya juga yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau secara dipukul rata mungkin saya jawab untuk belum bisa gitu, tapi mungkin untuk tipe-tipe tertentu masih bisa, tergantung kita melihatnya. Tapi dari artikel yang saya baca itu, insya Allah nanti Blue Kit akan merilis mode permainan yang memang insya Allah lebih familiar atau lebih mudah digunakan oleh anak-anak dengan kemampuan khusus. Oke, terima kasih Bu Aib untuk penjelasannya. Sama. Baik Bu Subiha, izin ya saya share screen dulu sebelum diakhiri Bapak Ibu. Silahkan Bu Ai, silahkan. Oleh-olehnya nanti ini Bapak Ibu boleh dilihat ya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan yang senang membuat aplikasi-aplikasi interaktif, media-media interaktif, ini tinggal ganti nama saja ya. Diganti-ganti namanya, disesuaikan saja gitu ya. Kemudian ada berbagai template-nya juga, silahkan dieksplor. Ini Bapak Ibu dari mode presentasi aja ini ada banyak insya Allah ya. Silahkan Bapak Ibu gunakan. Nanti saya share link drive-nya, tapi saya batasi ya, batasi dalam artian 2 hari saja. Jadi ketika sudah lewat dari 2 hari, saya tutup lagi aksesnya. Bagaimana? Bisa ya Bapak Ibu ya? Iya Bu, cuma permasalahannya dikirimnya di mana Bu? Di WA ataupun di chat sini Bu? Kirim di chat, sama nanti saya titipkan juga ke panitia penyelenggara ya, biar ada di linknya. Di WA, iya Bu, siap Bu, di WA Bu. Kalau di sini kan terbatas Bu ruangnya. Ya. Nanti ditutup, kita nggak bisa akses. Ya. Oke. Saya Atur kirim nuhun Ibu sekarang Ai. ke link ya. Sebentar. Saya kirim di situ, nanti saya juga titipkan ke panitia. Mungkin itu Bu Subiha untuk sore hari ini. Karena sepertinya Bapak Ibu juga sudah mulai lelah ya. Luar biasa. Iya, sebetulnya enggak Bu Ai, justru sangat menarik. Jadi melek kan gitu di jam rawan tadi bermain game kejar-kejaran kan seru gitu. Apalagi tadi ada aksesnya masih tertutup Bu Ai. Oke, saya rubah dulu. Saya lupa. Sebentar saya rubah dulu. Nanti segera download ya Bapak Ibu ya kalau aksesnya sudah terbuka. Sebentar. Siapa saja memiliki link. Silakan.
Terima kasih Bu Ai sudah dibuka aksesnya. Sekarang jam menunjukkan pukul 15:42. Tidak terasa, alhamdulillah hari ini pesertanya mencapai 100 ke atas Bu Ai. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mudah-mudahan sesi ini bermanfaat, tentunya akan sangat bermanfaat sekali. Bagaimana Bu Ai? Sudah dicukupkan saja di sesi tanya jawabnya. Terima kasih ya Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Ayo kita sama-sama terus berbagi, sama-sama kita sharing ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga kalau ada game-game edukasi yang baru nih, boleh di chat saya ya. Nanti saya juga ingin belajar juga. Terima kasih Bu Ai, mantap. Siap Bu, nanti saya bikin congklak ya Bu gamenya. Itu kearifan lokal Ibu Supriyati. Iya. Jadi P5 kearifan lokal itu bermain congklak. Iya, iya Bu, iya, betul. Oke. Baik Bapak Ibu, saya sebagai moderator mendampingi Bu Ai pada sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf dari saya pribadi apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Izinkan saya menutup sesi ini. Atau ada yang mau disampaikan sebagai penutupnya dari Bu Ai? Dari saya, Bapak Ibu tetap semangat ya. Sekarang kita lawan tantangan-tantangan yang ada pada peserta didik kita, ya tentunya kita terus harus tetap semangat untuk terus upgrade gitu ya. Ayo kita cari, terus jangan sampai kalah start sama peserta didik kita. Kita berikan yang terbaik, pengalaman yang terbaik, pengalaman pembelajaran terbaik untuk peserta didik kita. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sip. Jadi sesuai dengan kodrat zaman ya Bu Ai ya? Betul. Betul sekali. Oke, dari saya kembali Bu Ai. Izinkan saya menutup sesi ini dengan sebuah pantun ya Bu Ai ya. Silakan Ibu. Siap-siap pergi ke kota. Belum Bu? Cakep. Beli alpukat nih, siang-siang nih beli alpukat. Cakep. Demikian presentasi kita semua. Semoga bermanfaat. Keren. Kirim alpukat. Mohon ilmunya Bu Ai. Yuk deh foto. Bu Bayu masih di kantor. Masih Bu. Ya kita foto dulu, silakan di Ibu sudah bosan Ibu. Kamu terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita foto bersama, minta tolong Bu Ati dan yang lain. Oke, siap. Buka kamera, pasang aksi terbaik. Pasang aksi terbaiknya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi Bu. Oke, sekali lagi. Tutup chat mulu gitu. Oke, siap. 1, 2, 3. Wih, Bu Novi. Posenya segar sekali Bu Novi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sudah Bu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ai, keren banget. Luar biasa. Bu Ai luar biasa. Amin ya Allah. Nanti saya berlanjut menghubungi WA-nya.